Halo, shalom saudara. Amsal kita hari ini dari pasal 1 ayat 1 dan 2. Amsal Salomo bin Daud Raja Israel untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Saudara, kapan kita menyebut seseorang itu bijaksana dan penuh hikmat? Misalkan, ada seorang yang sangat baik, lurus jalan hidupnya. Dia selalu jujur dan tulus mengungkapkan isi hatinya, tanpa polesan, tapi juga tanpa saringan. Saudara, ketika menemukan ada orang yang dia kenal, misalnya berbusana tidak elok, dia langsung mendatanginya dan berkata di depan umum, "Hei, tampilanmu kok kayak badut begini?" Saudara, apakah ia akan kita sebut bijaksana? Sebaik-baiknya integritas moral seseorang, dia tidak akan disebut bijaksana selama hidupnya yang lurus tidak membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, dalam contoh tadi ya, dia tidak membawa kesan yang baik tentang dirinya. Dia bisa menjaga tutur katanya dan menjaga respons orang yang mendengar kata-katanya. Orang seperti ini jelas tidak bijaksana sekalipun hidupnya baik. Di sisi lain, jika ada orang yang sangat baik dalam memoles perkataan, jago menjaga penampilan, baik dalam berbusana maupun pembawaan diri, tapi dalam hidup sehari-harinya, dia tidak memiliki kompas moral, dan nilai utamanya adalah keuntungan pribadi. Maka saudara, orang seperti ini tidak akan kita sebut bijaksana. Kita justru akan berhati-hati dengan orang semacam ini. Tanpa kompas moral, seorang yang lihai membawa dirinya, lihai bersiasat sekalipun, dia bukanlah seorang yang bijaksana, melainkan ia seorang yang licik. Saudara, menurut Amsal, ada beberapa komponen yang membentuk kebijaksanaan. Nah, ayat yang pertama yang akan kita lihat hari ini berbicara tentang hokma dalam bahasa Ibraninya, atau dalam bahasa Indonesia adalah hikmat, yang berarti seorang yang bermoral, tapi dia dapat membuat keputusan yang tepat sekalipun tidak ada panduan yang eksplisit tentang apakah sesuatu itu baik atau buruk secara moral. Misalnya begini, tepat nggak sih menikah dengan orang ini? Nah, orangnya bagaimana? Banyak kategorinya. Apakah tepat untuk pindah ke pekerjaan tertentu yang gajinya lebih besar, tapi ternyata tekanannya juga sama besarnya dan mengharuskan untuk pindah kota? Nah, apakah prioritas keuangan dalam kondisi yang sekarang ini? Ada anak, butuh untuk antar jemput, beli mobil, atau tetap naik motor tapi nyicil rumah? Dan banyak lagi pertanyaan hidup lainnya yang tidak cukup dijawab dengan moralitas. Saudara, jika Tuhan memberi kita sebuah kitab yang punya panduan jawaban atas semua persoalan hidup, maka kita pasti akan mengandalkan kitab itu dan ketekunan kita untuk membacanya. Tetapi, jika kita mengerti bahwa kebijaksanaan itu adalah tentang memiliki kompas moral dan kemampuan untuk mengambil keputusan di setiap keadaan, maka yang kita perlukan bukan melihat kepada kitab, melainkan kepada sang sumber kebijaksanaan, yaitu Yesus, sang pribadi berhikmat itu. Kebijaksanaan adalah tentang kualitas hidup yang kita terima dari Tuhan. Saudara, mari kita refleksi ya. Apakah kita selalu memahami apa yang benar? Jika iya pun, bagaimanakah kita dapat mengerti cara menggunakan kesadaran tentang kebenaran itu di tengah situasi yang dilematis? Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, bawalah dalam hidup kami apapun yang kami perlukan untuk bisa menumbuhkan kebijaksanaan. Dan ingatkan kami bahwa kebijaksanaan adalah sesuatu yang kami terima darimu. Selamat belajar menjadi bijaksana. Tuhan memberkati.